Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan suatu adegan pertemuan antara Rudeus dan Raja Iblis atau V. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang kelanjutan dari pertemuan tersebut. Apakah rencana Rudeus berjalan lancar? Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Atove menyarungkan pedangnya, kemudian kembali berpose angkuh. Prajurit tua itu mengambil helm baru yang diberikan oleh ajudannya. Kemudian dia kembali berdiri di hadapan prajurit lainnya. Aku adalah Raja Iblis Abadi atau Veretafe Raibaku. Setelah mendengar itu, Zanoba langsung berlutut di lantai sembari menundukkan kepalanya, dan Rudeus pun langsung mengikutinya. Atove berterima kasih pada Rudeus dan Zanoba karena membantunya menangkap Kishirika. Atove berkata sambil melihat Kishirika yang masih saja menggeliat di lantai. Atove bilang, baiklah kalau begitu. Kemudian Atove terdiam mematung seolah-olah ada yang salah dengan otaknya. Mor, sekarang ngapain? Penghargaan untuk mereka Atove sama. Sepertinya Atove lupa apa yang harus dia bicarakan. Dan Pak Tua itu sepertinya bernama Mor. Benar juga, mereka berhak mendapat imbalan. Atove tiba-tiba berkata begitu. Sebenarnya kami tidak perlu imbalan. Maksudmu, kau tidak suka hadiah dariku? Katanya sambil menghentakkan kaki. Atove menatap Rudeus dengan tajam. Rudeus bisa merasakan kakinya gemetaran. Akhirnya Rudeus bilang bahwa ia menerima imbalan yang akan diberikan oleh Atove. Lantas Atove bilang, aku memberimu kehormatan untuk bergabung dan berlatih dengan pengawal pribadiku. Sekarang kau masih cupu, namun setelah berlatih selama 10 tahun, kau akan menjadi lebih kuat. Rudeus syok mendengar itu. Ia punya istri dan anak-anak di rumah. Tidak mungkin Rudeus bisa menjalani latihan seperti itu. Rudeus pun berusaha menolaknya secara halus. Tetapi Atove tetap memaksa Rudeus dan Zanoba. Rudeus memberikan berbagai alasan untuk menolak tawaran tersebut. Tapi Atove berteriak marah. Diam! Dia benar-benar menakutkan. Kalian lihat kan? Kishirika tiba-tiba berteriak. Itulah sebabnya dia aku sebut idiot. Jangan pernah berurusan dengannya. Selogis apapun argumenmu, dia tidak akan mendengarkannya. Diam! Aku bukan idiot. Atove tiba-tiba menggeram dan mencabut pedangnya. Kalian berdua juga bodoh. Tadi kau menanyakan hadiahnya, tapi sekarang menolaknya mentah-mentah. Yang benar yang mana? Kepalaku jadi pusing memikirkannya. Atove sama, tenanglah, ada kami di sini. Aku bukan idiot. Aku bukan idiot. Dia mengayunkan pedangnya dengan liar, kemudian bergegas menyerang mereka dengan penuh amarah. Tetapi para prajurit berpakaian hitam segera menghentikannya. Jangan menghalangiku. Atove segera melibas para prajurit itu sampai terpental pergi. Saat Rudeus masih bimbang apa yang harus ia lakukan, Zanoba berdiri dan terus maju mendekati wanita itu. Zanoba meraih pergelangan tangan Atove dengan erat. Atove pikir dia bisa melempar Zanoba seperti yang dia lakukan pada bawahan-bawahannya. Tapi kekuatan fisik Miko memang berbeda. Zanoba pun berhasil menghentikan pergerakan Atove di tempat. Oh, ternyata kau kuat juga ya. Tenanglah sedikit. Kami tidak berniat mengganggumu. Ini semua hanya salah paham. Berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak kupahami. Atove mengabaikan kata-kata Zanoba, atau lebih tepatnya, dia tidak paham bahasa manusia. Atove menembaskan pedangnya pada kaki Zanoba. Namun pijakannya masih kokoh. Saat itu pun Atove berkata, oh, ternyata kau benar-benar kuat. Kau sungguh pengguna Tauki yang kuat. Ini menarik sekali. Sambil meneriakkan kata-kata itu, Atove memotong lengannya sendiri yang sedang ditahan oleh Zanoba. Dia menebas tangannya sendiri sampai putus. Dia memotongnya karena cengkeraman Zanoba begitu merepotkan. Saat terputus, lengannya melebur menjadi potongan daging. Zanoba melepaskannya hingga akhirnya potongan daging itu tercecer di lantai. Daging yang masih menggeliat itu kemudian meloncat kembali pada lengan Atove yang buntung. Kemudian dalam sekejap, wujudnya kembali seperti sedia kala. Aku adalah Raja Iblis Abadi atau Veretafe Raibaku, istri sah Dewa Utara, Kalman Raibaku. Aku akan menunjukkan kepadamu teknik Dewa Utara yang sebenarnya. Atove mengangkat pedang raksasanya dengan posisi siaga. Rudeus punya firasat buruk, Zanoba bisa mati. Rudeus segera menghimpun mana, namun Stone Cannon tidak akan cukup. Wah, matilah. Teknik rahasia Dewa Utara. Elektrik. Petir ungu terbang dari telapak tangan Rudeus menuju Atove, kemudian menyengatnya dalam sekejap. Atove terpelanting ke belakang. Saat jatuh, pedang besar itu terlepas dari tangannya. Sementara itu, tangan kiri Rudeus mati rasa karena serangan listriknya tadi. Zanoba tidak memberi waktu bagi Atove untuk bersiap. Brak! Tinju Zanoba sekeras baja menghantam wajah Atove. Kepala Atove pun lepas, kemudian terpental melewati kursi singgasananya. Kemudian dengan suara keras, kepalanya terbentur pada dinding paling belakang ruangan ini. Tidak berhenti di situ, dinding itu pun sampai tembus. Kemudian kepalanya terlempar sampai keluar ruangan. Atove sama. Para prajurit berpakaian hitam mengerut
mengerumuni lubang di dinding. Setelah itu, mereka tidak menyerang Rudeus dan Zanoba. Mereka hanya melihat dengan linglung. Mor mendekati Rudeus, sembari mewakili para pengawal pribadi. Dia berbicara kepada Rudeus dalam bahasa Dewa Iblis. Izinkan aku bertanya lagi, apakah kau ingin menjadi salah satu dari kami? Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin beliau akan memaksamu berduel dengannya. Dia akan mengalahkanmu sampai tidak sadarkan diri. Kemudian saat itu juga kau akan dipaksa menandatangani kontrak dengan menjadi pengawal pribadinya. Sekali kontrak terbentuk, kau tidak pernah bisa menantang atau sama lagi. Berapa lama berlakunya kontrak itu? Sampai kau mati. Sebagian besar orang di sini bergabung dengan pengawal pribadi atau sama secara sukarela, tetapi banyak juga yang terpaksa, khususnya ras manusia. Ras manusia lebih lemah jika dibandingkan ras iblis. Umurnya pun lebih pendek. Itulah yang membuatku merasa kasihan dengan kalian. Beberapa orang di antara pengawal pribadi itu menundukkan kepalanya, seolah menyesal. Jadi seperti ada juga di antara mereka yang menjalin kontrak dengan terpaksa. Apakah kami bisa mengalahkannya dalam duel? Kau pikir bisa mengalahkan Tuan Putri kami, yang dalam 5.000 tahun terakhir hanya pernah kalah dari Dewa Utara Raibaku dan Dewa Iblis Laples? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Melarikan diri, kata Mor dengan terus terang. Sekarang, harusnya teman-temanmu sudah banyak mengumpulkan rumput sokas. Di bawah kastil ada terowongan yang menuju keluar kota. Silahkan gunakan itu untuk melarikan diri. Bolehkah aku membawa Kishirika sama kabur bersamaku? Iya, Tuan Putri hanya memerintahkan kami untuk menangkapnya sih, bukan menjaganya. Dengan cepat, Rudeus membakar tali yang mengikat Kishirika. Oh, terima kasih banyak. Diriku pasti akan membalas budi baikmu. Mereka pun melarikan diri dari ruang pertemuan. Mereka langsung bergabung bersama Elenalice dan Cliff di dalam kastil. Mereka membawa sekarung penuh rumput sokas, bahkan bersama bibit-bibitnya. Rudeus menjelaskan kepada mereka keadaan sekarang. Elenalice memasang wajah masam. Aku pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya, yaitu Kishirika memberikan mata iblis, Bagi Dadi memberikan kebijaksanaan, dan atau Veritafe memberikan kekuatan. Kalau sudah tahu, harusnya kau memperingatkan kami lebih awal. Aku tidak mengerti bahasa Dewa Iblis, malahan kau yang harusnya memahaminya lebih baik. Sekarang, bukan waktunya berdebat. Kita harus segera lari. Itukah terowongannya? Haruskah kita pergi lewat situ? Rudeus kembali tersadar setelah mendengar pertanyaan Zanoba. Tidak, lebih baik kita tidak lewat bawah tanah. Sebuah suara dari belakang kaki Rudeus mengatakan itu. Ketika Rudeus melihatnya, ia dapati Kishirika sedang mendongak menatap Rudeus. Diriku tidak mengatakannya lebih awal, sebab diriku masih marah karena pengkhianatan kalian. Tetapi faktanya adalah, Badi telah menghancurkan terowongan itu selama kampanye Laples berlangsung, dan sampai sekarang pun masih belum diperbaiki. Sungguh, pria itu pembohong. Mor pembohong untuk membantu Atove. Bagaimanapun juga, dia adalah tangan kanannya Atove. Mungkin seakan-akan dia ingin membantumu, namun dia pasti telah merencanakan sesuatu untuk memuluskan kemenangan tuannya. Tapi kalau memang begitu, mengapa dia tidak menangkap kita saja saat masih berada di ruang pertemuan? Kalau Atove sih, dia lebih puas jika menangkap kita dengan tangannya sendiri. Aku mengerti. Jadi, kita akan melarikan diri dari atas. Ya, seharusnya kita bisa melewati menjaga gerbang dengan aman, karena kita sudah diterima sebagai tamu kehormatan Raja Iblis. Singkat cerita, mereka pun kabur melalui jalur atas. Mereka telah meninggalkan kastil. Dari dalam, mereka mendengar teriakan, "Mor, tangkap mereka!" yang keras sekali. Wanita itu sungguh mengerikan. Matahari sudah terbenam. Mereka pun berlari terengah-engah menyusuri jalanan kota di malam hari. Tidak ada satupun prajurit berpakaian hitam yang terlihat. Tak seorang pun mengejar. Kishirika bertanya, kita mau pergi kemana? Lingkaran sihir teleportasi yang kita gunakan menuju ke sini. Oh, lingkaran sihir teleportasi. Benda itu masih ada di sana ya? Elenalice terlihat memimpin pelarian ini. Setelah keluar gerbang, Elenalice bilang, "Ya, sekarang kita hanya perlu mendaki ke atas." Mereka pun mendaki lereng. Mereka hampir sampai pada lokasi lingkaran sihir tersebut. Namun ternyata ada yang mendahului mereka. Atove berdiri dengan bangga di atas sana. Di sekelilingnya ada sekitar 10 prajurit berpakaian hitam. Mor memang hebat, seperti yang dia katakan. Nanti akan kuberikan imbalan yang sangat besar untuknya. Bagaimana bisa kau tahu bahwa kami akan menuju ke sini? Gampang saja. Kalau kau bisa terbang, maka kau bisa dengan mudah mengamati kemanakah buruanmu pergi. Atove sedikit mengepakkan sayapnya sembari mengatakan itu. Mor telah tiba. Rudeus menoleh. Prajurit berpakaian hitam muncul di dekat pojok kawah. Atove di atas. 10 prajurit berpakaian hitam di bawah. Kemudian muncul lebih banyak prajurit dari atas tebing. Mereka menyerbu dari 3 arah. Prajurit berpakaian hitam di belakang mulai mengepung. Karena jalan menuju lingkaran sihir sudah tertutup, maka praktis Rudeus dan yang lainnya tidak bisa meloloskan diri. Mor, kerja bagus. Semuanya berjalan sesuai apa yang kau katakan. Atove melangkah maju sembari menarik pedang dari sarungnya. Kemudian dari atas tebing, dia mengatakan sesuatu sambil mengacungkan pedangnya. Wahahaha, akulah Raja Iblis Abadi atau Veritafe Raibaku. Kalahkan aku sehingga orang-orang bisa memanggilmu pahlawan. Namun, kalau aku yang berhasil mengalahkanmu,
maka kau akan menjadi budakku dan harus menuruti apapun perintahku sampai mati. Rudeus ketakutan. Ia berbicara dalam hati, maaf Sylvie, aku mungkin tidak akan pulang. Sebelum melanjutkan duel antara kelompok Rudeus dan Atove, marilah sejenak kita membahas mengenai profil Raja Iblis Atove. Dia adalah Raja Iblis yang sangat terkenal. Pertama kali dia muncul dalam sejarah adalah saat perang besar manusia iblis kedua digelar. Dia adalah putri salah satu dari 5 Raja Iblis Agung, Nekoros Dracoros, yang merupakan legenda bagi ras iblis. Dia tidak begitu pintar, tapi memiliki kekuatan dan kegigihan yang begitu luar biasa saat bertarung. Itulah yang membuatnya menjadi Raja Iblis yang kejam dan ditakuti. Tapi mungkin karena kecerdasannya yang rendah, akhirnya dia kalah. Dia pernah ditangkap manusia, kemudian disegel. Namun dia kembali bangkit saat kampanye Lapis berlangsung. Dewa Iblis Lapis lah yang membangkitkannya. Setelah kampanye Lapis berakhir, dia dikalahkan oleh Dewa Utara Karuman, sampai akhirnya menyerah. Konon katanya, Dewa Utara Karuman dan Raja Iblis Atove akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak. Anak itulah yang kemudian menjadi Dewa Utara Karuman II. Konon katanya juga, Dewa Utara Karuman mengajarkan semua ilmu pedangnya pada Atove. Lantas Atove sendiri yang mengajarkan ilmu tersebut pada Dewa Utara Karuman II. Singkatnya, Atove adalah seorang veteran perang yang telah mengalami begitu banyak pertarungan. Dia jugalah pewaris langsung teknik original Dewa Utara dan tidak bisa mati. Oke, sekarang Atove telah berada di hadapan Rudeus dan yang lainnya. Prajurit berpakaian hitam mengepung mereka. Baiklah, kemarilah kalian berempat. Kali ini aku tidak akan bertindak sembrono. Aku sudah banyak belajar. Sembari mengatakan itu, tatapan matanya beralih bolak-balik antara Rudeus dan Zanoba. Nampaknya dia sangat mewaspadai kekuatan Zanoba dan juga serangan listrik Rudeus. Baiklah, jika kalian menyerangku lagi dengan cara yang sama, tentu saja aku akan menghindar. Dia begitu percaya diri, sepertinya dia sudah banyak belajar dari pertarungan yang tadi. Rudeus, mungkin kita bisa menahan mereka, sehingga Cliff bisa mencapai lingkaran sihir teleportasi itu seorang diri. Rudeus melihat ke arah Cliff setelah Elinales mengatakan itu. Mata Cliff begitu terfokus pada Atove, tapi kakinya gemetar. Teh, rumput, dan buku catatan, berikan ketiganya pada Cliff, maka kita bisa menyelamatkan Nanahoshi. Saat Cliff kembali ke Kastil Langit, dia bisa meminta bantuan. Perugius dan Atove pernah punya cerita di masa lalu. Dia pasti mau membantu kita. Baiklah, ayo lakukan rencana itu. Bisakah kau meyakinkan Cliff? Lindungi aku. Elinales bergerak ke sebelah Cliff. Rencananya, Zanoba, Elinales, dan Rudeus akan menyibukkan mereka. Sedangkan Cliff akan menyelinap, kemudian berlari menuju lingkaran sihir itu. Selama Cliff berusaha meminta bantuan pada Perugius, selama itulah Rudeus dan yang lainnya akan mencoba bertahan di sini. Terlepas apakah akhirnya Rudeus terpaksa menyepakati kontrak pada Atove sebagai budaknya, selama Cliff berhasil lolos, setidaknya nyawa Nanahoshi bisa diselamatkan. Jangan khawatir Shisho, aku akan menghentikan Raja Iblis Atove meskipun nyawaku menjadi taruhannya. Sementara itu, terlihat Elinales berusaha meyakinkan Cliff. Meski keberatan meninggalkan mereka bertiga, akhirnya Cliff menyetujui rencana tersebut. Aku sudah meyakinkannya. Elinales segera kembali ke barisan depan. Saat Rudeus lihat Cliff, ia dapati tatapan serius di matanya. Zanoba dan aku akan menyibukkan Atove. Rudeus, kau urusi pasukan berpakaian hitam itu. Mengerti? Mereka pun kembali menghadapi Atove. Dengan posisi pedang siap, Atove mencibir mereka. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Tidak ada musuh di belakang Cliff. 30 langkah menuju lingkaran itu. Posisinya di atas lereng dan tanah di sini tidak terlalu stabil saat dipijak. Rudeus harap Cliff berhasil mencapainya. Zanoba, Elinales-san, aku akan melepaskan serangan pertama. Rudeus pun mengangkat tongkat sihirnya pada Atove. Akan ia gunakan stone cannonnya seperti biasa. Shisho, aku akan segera menyerang setelah Shisho melepaskan serangannya. Jadi percayalah padaku. Rudeus menembakkan stone cannon yang paling kuat. Menyerah sajalah. Gerakan Atove tidaklah masuk akal. Ia hanya sedikit menggerakkan pergelangan tangannya dan pedangnya pun hampir tidak bergeser. Akan tetapi, stone cannon Rudeus bisa dia pantulkan berbarengan dengan percikan api yang dahsyat. Untuk serangan berikutnya, Zanoba melemparkan sesuatu pada Atove. Dia berteriak kencang saat menghempaskan benda itu pada Atove. Namun Atove sudah siap menangkisnya, sembari tersenyum santai. Tepat ketika Atove hendak memotongnya menjadi dua, ia terkejut dan menghentikan gerakannya. Kemudian, benda yang dilemparkan Zanoba itu tepat mengenai wajah Zanoba. Benda itu menggeliat-liat, kemudian menempel pada wajah Atove bagaikan lem. Ternyata itu adalah Kishirika yang tadinya duduk di bahu Zanoba. Oh, baunya. Mandilah idiot. Namun saat ini, Atove lebih tertarik pada pertarungan. Lantas dia pun melemparkan sang kaisar iblis entah kemana. Tiba-tiba saat itu juga, Zanoba sudah melayangkan tinjunya pada Atove. Elinales juga mengikuti di belakang seperti bayangan. Rasakan taukiku. Atove menahannya dengan sarung tangannya, hingga sarung tangan itu tidak lagi utuh seperti sedia kala. Zanoba melanjutkan serangannya dengan terus melangkah mendekati lawannya. Dengan langkah yang lebar, dia melepaskan tinjuan lainnya pada Atove. Kali ini, Atove mengangkat pedang raksasanya dengan posisi yang cukup tanggung. Terdengar lagi suara hantaman yang keras
keras, bahkan kaki Atove sampai terpelintir. Namun dia punya kesempatan untuk mengayunkan pedangnya pada Zanoba. Zanoba menahan pedang itu sampai tersungkur dengan berlutut kesakitan. Baru kali ini Rudeus melihat Zanoba bertarung begitu serius. Atove masih terlihat angkuh, namun nafasnya jelas sudah ngos-ngosan. Tubuhmu kuat juga, tapi ingatlah, tidak ada pertahanan yang sempurna. Suamiku Karum pernah mengatakan ini padaku. Saat dia berbicara, Alenales melompat masuk dengan menggunakan punggung Zanoba sebagai pijakan. Dengan memanfaatkan momentum itu, dia mengarahkan pedangnya tepat pada leher Atove yang tidak terlindung oleh armor. Namun dengan suara yang mengerikan, serangan itu berhasil dipantulkan karena tauki Atove yang kuat. Aku belum selesai. Alenales semakin mempererat cengkramannya pada gagang pedang. Sembari mengangkat perisainya, dia menghentak tanah, kemudian melancarkan serangan lanjutan. Gelombang kejut menggema dari pedang dan pijakan Atove. Seranganmu lemah. Baiklah, terima ini. Atove mengangkat pedang, kemudian menebaskannya selebar mungkin. Alenales melangkah mundur untuk menghindari ayunan itu, namun tampaknya tidak sempat. Dengan cepat dia mengangkat perisainya. Gong. Alenales pun berputar. Alenales berguling-guling di tanah berbatu. Kemudian dia kembali mendapatkan keseimbangan tubuhnya dengan merangkak seperti kucing. Tapi gerakan kakimu cukup bagus. Dengan berlatih di tempatku, maka kau akan... Zanoba tiba-tiba bangkit saat Atove sedang berbicara. Dia membuka lengannya, kemudian menerkam Atove bagaikan beruang. Dia pun berhasil memeluk Atove sehingga kedua tangannya terkunci. Lalu dengan tenaga yang besar, Zanoba mengangkat Atove ke udara. Beraninya kau memelukku tanpa malu, penjaga. Dengan mempererat pelukannya, Zanoba meremas tubuh Atove sampai muntah darah. Shisho, sekarang. Seruan Zanoba itu merupakan tanda bahwa Atove tidak lagi bisa bergerak. Sekarang kesempatannya. Cliff, sekarang, ayo. Cliff mulai berlari. Prajurit berpakaian hitam di sekitar mereka mengangkat pedang mereka dengan terkejut. Rudeus melancarkan sihir Frost Nova. Gelombang udara dingin tersembur dari tongkatnya. Udara dingin itu membekukan dan meretakkan tanah yang dilewatinya dan terus memburu para prajurit berpakaian hitam yang mengepung. Prajurit berpakaian hitam panik karena tanah di bawah kaki mereka mulai membeku. Namun, Rudeus dengar suara hembusan yang memekakkan telinga. Wahai semburan api, tutuplah tubuhku, burning place. Setelah mengaktifkan sihir itu, es yang menutupi beberapa prajurit di sebelahnya mencair. Pria itu adalah Mor. Untung saja, sihir Mor hanya dapat mencairkan es yang menutupi dirinya sendiri dan dua prajurit di sebelahnya. Yang lainnya sudah mematung oleh es. Bahkan dia dapat membekukan prajurit berarmor hitam. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Semuanya, gunakan burning place. Setelah Mor meneriakkan seruan itu, para prajurit yang bahkan masih membeku bahkan membaca mantra. Mereka belum mati. Apakah para prajurit berzirah hitam itu kebal terhadap sihir? Sial. Di sisi lain, Cliff berhasil menyelinap melewati Atove. Mor, jangan biarkan dia kabur. Atas perintah Atove, Mor mulai bergerak. Sesaat kemudian, beberapa prajurit sudah berhasil mencairkan es yang menjebak tubuhnya. Kemudian mereka langsung memburu Cliff. Alenales langsung memposisikan diri untuk menahan mereka sembari mengangkat pedangnya. Dia menghentikan mereka. Rudeus, pergilah. Mor mengejar Cliff yang tidak sedikit pun menoleh ke belakang. Cliff terus berlari sembari menyeret ransel besar berisikan tanaman obat. Meskipun Mor memakai armor yang berat, dia masih bisa bergerak dengan gesit. Dia hanya 7 langkah di belakang Cliff. Rudeus mengarahkan tongkatnya pada Mor. Stone Cannon. Namun sebelum Mor sempat membalas serangan Rudeus, Stone Cannon itu telah melesat bagaikan laser, kemudian mengenai lengan Mor dan meledakkannya. Dengan hanya satu lengan tersisa, keseimbangan tubuh Mor mulai kacau. Tetapi dia tidak berhenti berlari mengejar Cliff. Wahai roh air, jadilah kekuatanku. Icicle Field. Sihir Mor membuatnya dikelilingi kabut. Sepertinya ia berusaha membuat agar serangan Rudeus meleset. Namun, Rudeus merapalkan mantra Wind Blast. Ia hembuskan sihir angin untuk menyibak tirai kabut itu. Terlihat Mor semakin mendekati Cliff. Saat itu juga, mata iblis Rudeus melihat Mor mulai merapalkan mantra lainnya sembari terus berlari. Wahai roh bumi yang bersemayam di seluruh daratan, aku memanggilmu. Jawablah. Ranma. Rudeus segera meresponnya dengan sihir yang ia pelajari langsung dari Orsted. Serius nih, dia bahkan bisa menggunakan Ranma. Mor menatap tangannya dengan kaget, tapi kakinya belum berhenti. Quagmire. Rawa raksasa pun terbentuk antara Mor dan Cliff. Mor pun meminjakkan salah satu kakinya pada rawa yang lengket itu. Wahai dewa, jawablah doaku. Turunkan surga ke bumi. Earthlands. Seketika Mor mengaktifkan sihir di bawah kakinya. Dari bawah kakinya muncul pilar-pilar batu yang begitu besar. Dengan memijaki pilar-pilar batu itu, dia dengan mudah melewati rawa buatan Rudeus. Tinggal 4 langkah lagi, ia akan mencapai Cliff. Rudeus, Cliff, cepat. Aku tahu. Alenales berteriak. Saat Rudeus lirik Alenales, dia sedang disibukkan dengan 2 prajurit. Sementara itu, Zanoba menandu Atove. Dia terus memberikan perlawanan meskipun darah sudah merembes dari kepalanya. Rudeus harus buru-buru. Satu persatu, prajurit berpakaian hitam lainnya mulai melelehkan es yang menyegelnya. Uap udara putih mulai mengepul di angkasa. Rudeus bingung apa yang harus
ia lakukan? Apakah ia harus menggunakan sihir yang jauh lebih kuat? Saat itu, Rudeus melihat bahwa kakinya basah. Itu adalah efek Frost Nova yang tadi ia lepaskan. Karena es hasil Frost Nova telah mencair, maka area ini dibasahi dengan air. Tubuh Mor juga basah kuyup. Tentu saja, kaki Elenales dan kakinya juga terkena genangan air. Sihir ini hanya pernah dilihat Ataufe sekali. Dengan kata lain, Mor belum pernah merasakannya. Tetapi jika Rudeus menggunakannya sekarang, Rudeus, Elenales bahkan Zanoba akan terkena imbasnya. Hanya Cliff yang akan terhindar karena ia berada di luar jangkauan. Dia akan selamat. Lalu Rudeus pun membulatkan tekadnya. Elektrik! Rudeus lepaskan listrik yang tidak bertegangan tinggi. Sebuah kilat ungu terbang menuju Mor. Duar! Tembakan listrik itu tepat mengenai sasaran berbarengan dengan bunyi ledakan. Sebagai efeknya, jilatan kilat ungu lainnya menyambar tanah. Karena tanah tergenang air, maka listrik tersebut dengan mudah merambat pada prajurit berarmor hitam lainnya. Mereka semua tumbang setelah tersetrum sampai gosong. Elenales, Zanoba, dan Ataufe juga mengalami nasib serupa, serta Mor juga, termasuk Rudeus juga terkena. Tubuhnya juga menerima sengatan listrik yang menyakitkan. Tulang punggungnya sakit dan seolah-olah semua persendiannya terkilir. Rudeus pun pingsan dalam beberapa detik. Kemudian Rudeus kembali tersadar. Tubuhnya terasa lumpuh. Saat Rudeus mengangkat kepalanya, ia melihat Mor berlutut dengan satu kaki di tanah. Armornya mengepulkan asap, namun dia masih saja menjulurkan tangannya pada Cliff, seakan tidak mau menyerah mengejarnya. Mulutnya komat kamit. Apakah dia merapalkan mantra lagi? Ia berteriak, Winbin. Rudeus mencoba melindungi Cliff dengan mantranya. Serap itu. Mor melepaskan cambuk angin, tetapi langsung menghilang. Apa? Dengan kebingungan, Mor melihat ke arah Rudeus. Wajahnya terhalangi helm, namun dia pasti terkejut. Tanpa ada yang menghalangi, Cliff terus berlari ke depan. Hanya 3 langkah lagi sampai menuju lingkaran sihir teleportasi. Tidak ada yang bisa menangkapnya sekarang. Tak seorang pun bisa. Bahkan Ataufe masih lumpuh. Kau berhasil. Itu sihir yang luar biasa. Sungguh menarik. Aku semakin tertarik merekrutmu sebagai anak buah. Hahaha. Aku akan sangat menghargai penyihir sekaliber dirimu. Yah, sudah berakhir. Ataufe pulih lebih cepat dari Rudeus karena kemampuan regenerasinya tinggi. Zanoba pingsan. Dia masih memeluk Ataufe, namun perlahan-lahan merosot ke bawah. Nampaknya dia tidak bisa menahan serangan listrik. Dengan susah payah, Elenales mencoba berdiri, namun kakinya terlihat gemetaran. Elenales menolak untuk menyerah. Rudeus berbicara pelan. Cliff Senpai, kumohon bujuk si pahlawan keras kepala itu untuk membantu kami. Elenales menjerit sambil mendongak. Matanya tertuju ke depan, tepat di depan lingkaran sihir teleportasi. Cliff dihadang oleh salah seorang prajurit berbaju hitam. Rudeus bingung sejak kapan prajurit itu muncul di sana. Bisa jadi itu karena ada terowongan yang menghubungkannya dari kastil Raja Iblis. Rudeus tidak menyadarinya. Hatinya mulai dipenuhi keputusasaan. Rasanya ingin menangis. Rasanya tidak berdaya. Rasanya sangat pilu. Ia tidak lagi bisa bertemu Sylvie dan tidak lagi bisa bertemu Roxy. Malahan, Rudeus akan berlatih di bawah pengawasan Raja Iblis bodoh itu sampai umurnya habis. Tubuhnya lemas. Rudeus tak lagi sanggup menahan sesak di dadanya. Pada saat itu, suatu pekikan kaget terdengar oleh telinga Rudeus. Bagaimana bisa? Tiba-tiba Ataufe mengatakan itu sambil menatap lurus ke arah Cliff. Ataufe sama. Prajurit yang menghadang Cliff itu gerakannya terhuyung-huyung, kemudian jatuh lunglai dari atas lereng. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Di sana, Sesaat selanjutnya, prajurit berpakaian hitam lainnya terbelah dua, tepat di tengah. Kemudian dari balik potongan mayat itu, tampaklah sesosok orang. Rambut putih mengkilat, mata sipit berwarna emas. Raja Iblis atau Fretafe. Dia muncul dari balik bayangan, sembari mengatakan itu dalam bahasa Dewa Iblis yang fasih. Di belakangnya, sosok-sosok lainnya muncul satu persatu. Arumanfi sang cahaya, Silvaril sang hampa, dan yang lain Rudeus tidak kenal. Totalnya ada 6 orang di sana. Darah prajuritmu telah mengotori kastilku. Mendengar itu, Rudeus paham. Nampaknya Ataufe tiba di sini sebelum Rudeus. Lalu dia menemukan jalan masuk ke lingkaran sihir teleportasi. Dia memerintahkan prajurit untuk menyelidikinya. Ketika mereka memijaknya, itu berarti mereka akan segera ditransfer ke Kastil Langit, Chaos Breaker. Kastil Langit telah diinvasi oleh Raja Iblis. Itulah yang membuat Perigius geram. Kemudian dia pun turun dari singgasananya. Perigius, jerit Ataufe. Mood Ataufe langsung berubah saat melihat kedatangan Perigius. Perigius, kau! Ataufe mengguncangkan tubuhnya yang masih mati rasa untuk melepaskan diri dari Zanoba. Ataufe bergegas mendekati Perigius dengan gemetaran. Dengan segenap kekuatan dia coba melompat, namun lututnya tidak kuat. Perigius tertawa angkuh saat melihat wanita itu kesulitan. Oh, betapa menghibur. Ataufe Retafe, lagi-lagi kau bertindak ceroboh ya. Apakah kecerobohan menurun pada semua anggota keluarga abadi? Jadi, kaulah yang mengirim mereka. Kau bermain kotor hanya untuk membunuhku. Lalu bagaimana dengan janjimu pada Karman? Perigius menyeringai senyumnya pada Ataufe. Satu-satunya yang Ataufe bisa lakukan untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan berteriak. Dengan terhuyung
terhuyung-huyung, Mor coba mendekati tuannya, namun nampaknya tidak bisa. Saat ini, hanya Cliff, Perugius, dan para sukaimanya yang bisa bergerak bebas. Perugius menatap tajam pada Atove, layaknya seekor harimau yang menemukan mangsa empuk. Jangan salah, aku datang ke sini hanya untuk menyelamatkan teman-temanku. Bohong. Aku akan menepati janjiku dengan Karman. Dia adalah teman baikku. Aku benci saat kau mengatakan bahwa Karman adalah temanmu. Aku lebih benci wanita idiot sepertimu. Saat dia berbicara, Perugius mengangkat kedua tangannya. Setiap tangan memegang sesuatu. Saat melihat benda itu, wajah Atove langsung memucat. Kau tidak mungkin. Tanpa menghiraukan omongan Atove, Perugius pun bicara. Naga pertama hidup dengan mengikuti jalan kesatria. Kuku di tangannya sangatlah panjang dan tajam. Karena itulah naga tidak pernah mengepalkan tangannya. Rudeus pernah mendengar kalimat itu. Bersamaan dengan setiap kata yang dia ucapkan, mana semakin tergumpal di tangan Perugius. Naga ketiga telah mati. Dialah yang memiliki mata paling fana di dunia ini, yaitu Jenderal Naga bersisi hijau kemilau. Dengan nama Raja Naga Armor Perugius, aku memanggil. Entah dari mana munculnya, tiba-tiba terbentuk dua pintu yang mengapit di kedua sisi Atove. Ada ukiran motif naga yang indah pada pintu-pintu tersebut. Yang satu berhiaskan perak dan yang lainnya berhiaskan emas. Kedua pintu itu perlahan-lahan membuka. Buka Back Dragon Door, Front Dragon Door. Dengan lantunan mantra yang pelan dari Perugius, kedua pintu itu pun terbuka. Ada sesuatu yang berhembus dari kedua pintu itu, tapi itu bukan angin. Ada sesuatu yang mengalir dari sana. Rudeus akhirnya tahu, sihir memanggilan ini adalah penyerapan sihir. Rudeus bisa merasakan mana terkelupas dari tubuhnya. Orsted pernah memanggil pintu seperti ini, namun wujudnya berbeda. Atove sama, pergilah. Mor merangkak mendekatinya dengan perlahan-lahan. Kaki Atove gemetaran. Dia hanya bisa memandang Perugius dengan tatapan penuh amarah. Perugius, tubuhnya tampak sedikit menyusut. Mungkin pintu-pintu itu tidak hanya menyedot mana, melainkan juga tauki. Kau tahu, tindakanmu ini akan melanggar janji. Memangnya kenapa? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi aku tidak akan melewatkannya. Perugius mengangkat tangan kanannya. Tangannya tertutup oleh cahaya putih. Cahaya itu semakin meluas, sampai menelan apapun di area ini. Pedang tangan naga berarmor. Break. Perugius mengayunkan tangannya turun. Cahaya itu terlepas dari tangannya, kemudian melesat pada Atove. Aku akan mengingat ini, Perugius. Tubuh Atove menjadi kaku. Kemudian sesaat kemudian, dia terpental terbang dan menghilang di kejauhan. Sesaat sebelum lenyap, Rudeus melihat tubuhnya terpotong menjadi dua. Lagian, dia tidak bisa mati kan? Silvaril, ambil mereka berempat lalu sembuhkan. Dan yang lainnya, tinggalkan saja mereka. Wah, di sana ada Kaisar Iblis Agung Kishirika. Tinggalkan juga dia. Rupanya dia membiarkan Kishirika pergi. Untunglah, pikir Rudeus. Akhirnya, mereka pun terselamatkan. Setelah itu, para Sukaima Perugius membawa mereka berempat kembali. Mereka semua perlu dibopong untuk kembali, kecuali Cliff. Terlihat di sana, Cliff dan Kishirika sedang mendiskusikan sesuatu selama beberapa saat. Ketika Rudeus menghampiri mereka, ternyata Kishirika sudah menghilang entah kemana. Tentu saja, itu terjadi setelah dia tertawa ngakak seperti biasanya. Setelah mentransfer semuanya kembali ke kastil, Silvaril menutup lingkaran sihir teleportasi itu. Akses menuju benua iblis pun kini telah tertutup. Nah, itulah rangkuman cerita volume 15 part yang keempat. Video berikutnya, gua akan membahas kehidupan di kastil setelah mereka diselamatkan oleh Perugius. Apakah obat yang didapatkan Rudeus dapat menyembuhkan Nanahoshi? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau malas baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.